Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping tetap diam, menatap rune itu dengan saksama. Pedang pembunuh naga di tangannya telah terhunus, dan pedang itu memancarkan cahaya dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, mengayunkan pedang pembunuh naga dengan kuat, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah dinding batu. Energi pedang meledak di dinding batu, memenuhi udara dengan asap dan debu, tetapi ketika asap dan debu menghilang, dinding batu masih utuh, bahkan tanpa jejak retakan. Mata si lalat Godfrey membelalak, dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Saudaraku, pedangmu tidak bisa dihancurkan, bagaimana mungkin? Chen Ping tidak menjawab, wajahnya menjadi serius. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga lagi. Kali ini dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya dan pedang itu bersinar terang. Energi pedang yang bahkan lebih kuat meraung ke arah dinding batu. Namun, hasilnya tetap sama. Dinding batu itu tampak seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan, dengan mudah menahan serangan pedang pembunuh naga. Sepertinya hanya menggunakan kekuatan kasar tidak akan berhasil. Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga dan berkata dengan suara yang dalam, pasti ada mata di balik dinding batu ini. Selama kita menemukan mata itu dan menghancurkan formasi, dinding batu itu secara alami akan menghilang. Lalat itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan putus asa, tapi di mana sebenarnya pusat formasi itu? Dinding batu ini begitu besar, kita tidak bisa mencarinya sedikit demi sedikit, kan? Chen Ping memejamkan matanya dan mulai mengalirkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya, merasakan fluktuasi energi di sekelilingnya. Persepsinya menjadi sangat tajam dengan bantuan teknik jantung konsentrasi, dan setiap perubahan kecil dalam energi tidak dapat lolos dari persepsinya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka dan pandangannya tertuju pada sudut di sisi kanan dinding batu. Rune di sana tampak berkelebat sedikit lebih cepat daripada di tempat lain, dengan tanda-tanda samar pengumpulan energi. Seharusnya di sana, kata Chen Ping sambil menunjuk ke sudut. Lalat itu berlari ke arah sudut tanpa berkata sepatah kata pun. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya keras ke tempat itu. Akan tetapi, baru saja tinjunya mengenai sasaran, datanglah kekuatan pantulan yang kuat, membuatnya terdorong ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Hati-hati, bagian tengah formasi ini memiliki pertahanan yang kuat. Melihat hal ini, Chen Ping bergegas maju dan membantu Godfrey berdiri. Keduanya mulai meraba-raba dengan hati-hati di sekitar bagian tengah formasi, mencoba mencari cara untuk menerobosnya. Chen Ping mengeluarkan beberapa batu roh dari tangannya dan meletakkannya di posisi tertentu, mencoba menggunakan kekuatan batu roh untuk mengganggu aliran energi inti susunan tersebut. Begitu batu roh ditempatkan, cahaya rune di tengah formasi menjadi lebih terang, dan kekuatan tolak yang kuat mengalir ke arah mereka. Chen Ping segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai di depan kedua orang itu guna menahan gaya tolak tersebut. Dia menggertakkan giginya dan terus menyesuaikan posisi dan susunan batu roh. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, cahaya rune di tengah formasi mulai tidak teratur dan dinding batu mulai bergetar sedikit. Dengan guncangan hebat, dinding batu itu runtuh, memperlihatkan pemandangan di belakangnya. Mata Chen Ping dan Godfrey langsung terbelalak, dan mereka terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Seberkas batu peri yang berkilauan dengan cahaya keemasan muncul di depan mata mereka, dan batu peri pada urat itu berukuran berbeda-beda. Setiap bagian memancarkan aura peri yang kaya, dan saat aura peri ini berkumpul, mereka menjadi 1000 kali lebih kaya daripada di luar. Urat-urat batu peri itu berkelok-kelok dan berputar, memanjang ke kejauhan, seolah tak terlihat ujungnya. Kami kaya, kakak. Kami benar-benar kaya. Si lalat Godfrey melompat kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tidak sabar untuk bergegas mengambil batu peri, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Hati-hati,
Urat batu abadi yang begitu berharga tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dijaga. Chen Ping melihat sekelilingnya dengan waspada, matanya penuh kehati-hatian. Pada saat ini, terdengar tawa menyeramkan dari dalam tambang. Dua semut bodoh berani mengingini batu abadi milikku. Sambil tertawa, sekelompok setan muncul dari kedalaman tambang. Setan-setan ini bentuknya bermacam-macam, ada yang bersayap besar, ada pula yang ditutupi duri. Mata mereka memancarkan cahaya hijau redup dan api hitam terus-menerus keluar dari mulut mereka. Kemanapun mereka pergi, tanahnya terbakar menjadi lubang hangus. Setan yang memimpin itu sangat besar, tingginya 10 kaki, dengan 3 tanduk besar di kepalanya. Di tangannya, ia memegang kapak perang besar, dan bilah kapak itu memancarkan cahaya dingin yang mendebarkan jantung. Melihat setan-setan ini di depannya, Chen Ping merasa sedikit bingung. Orang-orang ini bukanlah manusia atau binatang, bukan iblis atau setan, dan bentuk tubuh mereka terlalu aneh. Orang-orang ini bukan iblis sungguhan. Meskipun mereka memiliki darah iblis, mereka adalah iblis. Mereka adalah campuran iblis dan manusia binatang. Meskipun dia terlihat jelek, dia mewarisi kekuatan manusia binatang. Kekejaman para iblis sangat sulit untuk dihadapi. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata, terutama ketika dia mendengar kata hibridisasi. Ayahku adalah seekor naga emas, yang dianggap sebagai manusia binatang, sementara ibuku adalah manusia sungguhan. Kalau begitu saya juga bibrida. Adik, apa-apaan ini? Seram sekali. Si lalat Godfly pun terkejut ketika melihat setan yang ada di hadapannya. Mereka adalah iblis, gabungan antara manusia binatang dan iblis. Kata Chen Ping, bibrida. Si lalat tercengang ketika mendengar dua kata itu. Pemimpin iblis juga sangat marah ketika mendengar kata hibridisasi. Tidak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup hari ini. Pemimpin iblis itu meraung dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Chen Ping dan si Godfly. Chen Ping segera menarik Godfly menjauh dan membanting kapak perangnya keras ke tanah, menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Godfly, kaulah yang bertanggung jawab menghadapi para antek itu, dan aku akan mengurus orang besar ini. Chen Ping berteriak keras. Si lalat kecil mengangguk, sebuah tombak muncul di tangannya, lalu ia menyerbu ke arah setan-setan kecil itu. Tombak itu menari-nari, ujungnya memancarkan cahaya dingin, dan setiap tusukannya dapat merenggut nyawa seekor iblis. Namun, jumlah iblisnya terlalu banyak. Mereka terus-menerus keluar dari kedalaman tambang dan segera mengepung Godfly. Chen Ping menghadapi pemimpin iblis itu secara langsung. Pedang pembunuh naga di tangannya terhunus lagi, dan pedang itu bersinar terang. Ayo datang! Chen Ping berteriak keras dan bergegas menuju pemimpin iblis. Pedang pembunuh naga dan kapak perang saling bertabrakan, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan kekuatan tumbukan yang dahsyat merusak udara di sekitarnya. Pemimpin iblis itu sangat kuat, dan setiap serangan yang dilancarkannya membawa kekuatan luar biasa. Mengandalkan tubuhnya yang lincah, Chen Ping terus-menerus menghindari serangan pemimpin iblis sambil mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, pemimpin iblis itu tampaknya telah merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Chen Ping, dan serangannya menjadi lebih ganas. Dia juga memuntahkan api hitam dari waktu ke waktu, mencoba menjebak Chen Ping. Pakaian Chen Ping telah robek oleh api, dan ada juga beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya. Namun dia tidak mundur sama sekali, malah tatapan matanya menjadi semakin tajam. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya beredar liar, dan cahaya pada pedang pembunuh naga menjadi lebih terang. Mati! Chen Ping meraung dan menggunakan gerakan serangan terkuatnya. Energi pedang yang besar melesat ke langit dan menebas ke arah pemimpin iblis. Melihat hal itu, pemimpin iblis tidak mau kalah. Dia mengayunkan kapak perangnya, dan ujung kapak hitam bertemu dengan energi pedang. Keduanya bertabrakan,
menyebabkan ledakan besar, dan gelombang udara yang kuat menerbangkan iblis di sekitarnya. Chen Ping terpental ke belakang oleh gelombang udara dan menghantam batu besar, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Tepat pada saat itu, teriakan si pengganggu terdengar. Chen Ping berbalik dan melihat Godfly sedang dikepung oleh beberapa setan. Dia mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya dan berada dalam kondisi yang sangat kritis. Jantung Chen Ping berdebar kencang, tanpa mempedulikan luka-lukanya sendiri. Dia langsung menyerbu ke arah lalat itu. Dia menghunus pedang pembunuh naga, membunuh iblis yang mengepung si lalat satu persatu, lalu menarik si lalat ke sisinya. Saudaraku, iblis-iblis ini terlalu kuat, kita bukan tandingan mereka. Si lalat Godfly terengah-engah, wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan.